Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, jumpa lagi dengan Bu Ena. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Humazah. Nah, kemarin kita sudah belajar surat Al-Humazah beserta dengan artinya. Masih hafal kan? Oke, nanti kita murojaah bersama-sama ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa nih, Bu Ena akan mengabsen kegiatan kalian hari ini. Pastikan kalian sudah mengawalinya dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, jangan lupa ya, harus loh membantu ayah dan bunda. Nah, sudah semangat untuk belajar hari ini? Baik, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Humazah. Baik, tapi sebelum kita belajar tentang tentang kandungan surat Al-Humazah, kita murojaah bersama-sama terlebih dahulu ya. Surat Al-Humazah beserta dengan artinya. Masih hafal? Semangat ya. Hitungan ketiga. Wahid, isnain, salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus semuanya. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa artinya? Pinter. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ayat kedua. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat ketiga. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Lanjut ke ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Apa ayo? Pintar sekali. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Ayat ke-6. Narullahil muqadah. Apa itu artinya? Yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Pintar. Innaha 'alaihim muqsadah. Apa ayo? Siapa yang ingat? Sungguh api itu di atas mereka ditutup rapat. Ayat yang terakhir. Fi 'amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah hafal surat Al-Humazah beserta dengan artinya. Nah, hari ini lanjut kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Humazah. Siapa yang tahu kandungan surat Al-Humazah? Kalau sudah tahu artinya, insya Allah kalian sudah paling sedikit tahu apa itu ajaran yang terkandung dalam surat Al-Humazah. Fokus ya. Nah, di dalam surat Al-Humazah itu ada dua ajaran yang harus kita taati dan harus kita laksanakan. Yang pertama itu apa? Yang pertama perhatikan fokus. Surat Al-Humazah mengajarkan kepada kita tentang apa? Tidak saling mengumpat atau mencela atau memaki-maki.
Nah, masih ada nggak di antara kalian yang suka mengumpat, suka mencela, suka mengejek, suka memaki-maki? Tidak ada ya. Anak solih semuanya, solihah semuanya tidak saling mengumpat, mencela, ataupun memaki-maki temannya, ataupun memaki-maki tetangganya, kemudian memaki-maki orang yang miskin, dan sebagainya. Tidak ya. Nah, mengumpat itu apa sih Bu Erna? Perhatikan semuanya. Mengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelek-jelekan orang lain secara terang-terangan. Nah, pasti kalian pernah ya melihat kalau yang sering menyaksikan sinetron di televisi, pasti perbuatan memaki-maki, menjelek-jelekan ini sering dilakukan oleh pemeran-pemeran yang ada di televisi. Paham ya? Kemudian, orang yang suka mengumpat itu adalah orang yang takabur. Takabur itu apa Bu Erna? Takabur itu adalah sombong. Ingat, orang yang suka mengumpat itu sifatnya pasti orangnya mempunyai sifat apa? Takabur atau sombong. Kenapa kok orang yang suka mengumpat termasuk orang yang takabur atau yang sombong? Karena ia merasa orang yang paling pintar. Kenapa kok merasa orang yang paling pintar? Karena menganggap orang lain lebih jelek. Paham nggih? Misalkan nilainya dapat 100, kemudian mengajak temannya, nilainya kamu nggak pintar, nah dan sebagainya. Merasa paling pandai, kemudian merasa paling kaya. Ketika ada temannya yang uang sakunya sedikit, kemudian dibilang atau dijelek-jelekan orang miskin, dan sebagainya. Kemudian merasa paling cantik ketika teman kita mempunyai kekurangan fisik, jangan sekali diejek. Karena apa? Itu termasuk orang yang takabur atau sombong. Merasa paling solih dan solihah, atau merasa paling yang berjasa. Paham nggih? Ingat, surat Al-Humazah mengajarkan kepada kita, yang pertama apa tadi? Tidak saling mengumpat. Mengumpat kata lainnya apa? Bisa mencela, bisa memaki-maki, bisa menjelek-jelekan. Ulang lagi ya. Nah, orang yang suka mengumpat itu pasti orangnya mempunyai sifat apa? Takabur atau sombong. Ya, lanjut. Kemudian, orang yang suka mengumpat, mencela, dan memaki-maki itu akan dimasukkan ke dalam apa? Ingat ya. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, orang yang suka memaki-maki, mencela nih. Ngeri ya. Jangan sekali-kali kita melakukan atau menjelek-jelekan, bisa memaki-maki teman kita. Karena apa? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Apa sih itu neraka hutamah, Bu Erna? Nah, kita belajar. Neraka hutamah itu adalah neraka yang apa? Menghancur leburkan benda itu hingga lumat. Masya Allah ya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Yang panasnya sampai ke hati. Allati taqtali'u 'alal afidah nih. Panasnya api neraka itu sampai ke hati. Hatinya jadi mateng ya. Iya, jadi masak itu loh. Iya. Ketika orang yang sukanya mengumpat, mencela, memaki-maki, maka oleh Allah pasti akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Apa itu neraka hutamah? Neraka yang menghancur leburkan benda itu hingga lumat. Lumat itu sampai tidak ada apanya ya, sampai lembut. Nah, lumat itu sampai lembut. Yang panasnya sampai ke hati. Lanjut. Nah, yang kedua, surat Al-Humazah itu juga mengajarkan kepada kita untuk tidak, maaf ini tadi sudah 1 ya. Nah, ini Bu Ena lupa ini. Ini sebenarnya harusnya nomor 2. Yang pertama tadi tidak saling mengumpat, yang kedua tidak kikir.
Ya, surat Al-Humazah mengajarkan kepada kita yang pertama satu tadi apa? Untuk tidak mengumpat atau mencela. Yang kedua, tidak kikir. Nah, orang kikir itu adalah orang yang seperti apa? Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sehingga dia sampai kikir ketika disuruh infak, ketika disuruh berzakat, dia tidak mau mengeluarkan atau enggan mengeluarkan hartanya karena dia menghitung-hitung terus. Sehingga ketika dia mempunyai sifat kikir untuk mengeluarkan hartanya ke jalan Allah, dia akan berat atau eman-eman. Paham nggih? Nah, alasannya apa orang yang kikir itu kok bisa sifatnya kikir itu kenapa? Alasannya apa? Karena dia beranggapan bahwa harta bendanya itu dapat mengekalkannya, akan dibawa sampai mati. Lupa bahwa setiap manusia itu akan mati. Paham nggih? Alasan orang kikir, mengapa dia menjadi orang kikir itu karena apa? Harta bendanya dapat mengekalkannya. Mereka lupa orang-orang kikir itu bahwa kita semua yang hidup itu akan mengalami mati. Harta itu tidak akan dibawa mati. Justru harta yang dibawa mati itu adalah harta yang diinfakkan atau dibelanjakan di jalan Allah, bukan dikumpulkan. Paham nggih? Lanjut. Nah, sekarang ke tugas. Silakan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Kalau sudah paham, baru nih ke tugas yang kedua, yaitu tuliskan kandungan surat Al-Humazah di buku catatan Al-Quran Hadis. Kemudian difoto dan dikirimkan rangkumannya di Google Classroom. Bagaimana? Fahim tuh? Oke, selamat mengerjakan manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.